pada part kali ini kita diperlihatkan darah dari Blood Queen itu yang menyatu di hadapan Violet. Lalu terbentuklah tangan dengan jaringan-jaringan yang menyatu di sana dan turunlah Blood Queen dengan utuh di sana. Dan kita diperlihatkan Violet yang menatap ke arah Blood Queen itu yang sedang menatap ke arahnya. Dan mereka semua pun berkata, mereka berdua apa masih seorang manusia? Dan di sisi Master Zombie, ia pun menatap ke arah mereka berdua sambil berkata, Red sepertinya akan mulai serius. By the way, Red adalah panggilan dari Blood Queen dari Master Zombie ya mo. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang melompat dari gedung tinggi. Dan Master Zombie pun berkata, ayo pindah tempat untuk menonton pertarungannya. Lalu di sisi Violet, ia pun berkata, aku diberitahu si bajingan zombie itu kalau kau seorang monster kuno dari ribuan tahun yang lalu. Aku rasa penilaian rasional tidak berguna untuk melawanmu. Sambil terlihat juga kepala departemen di sana terkejut dan ia pun berkata, apa itu beneran? Sambil terlihat tangan kanannya yang penyok itu dan ia pun mencoba menggerakkannya di sana. Sambil terlihat Lingxi emosi mendengar kata-kata dari Violet itu dan ia pun berkata, zombie, dasar kau jingan. Dan kita diperlihatkan di sisi Master Zombie, ia pun masih melompat sana sini sambil berkata, di sini bahaya, lebih baik kalian pergi dari sini. Dan Blood Queen pun hanya terdiam dilihati oleh Violet yang sedang menatap tajam ke arahnya. Dan tiba-tiba Blood Queen pun mengangkat tangannya dan seketika langit di sana pun berubah menjadi gelap. Sambil kita diperlihatkan Blood Queen itu yang seakan-akan sedang serius. Lalu ia pun berkata, kita masih belum selesai. Sambil terlihat Violet di sana yang ancang-ancang juga dan ia pun berkata, bagus, ayo kita selesaikan. Dan Master Zombie pun menatap ke arah mereka berdua sambil berkata, tempat ini harusnya aman kan? Tapi tiba-tiba dari belakang Master Zombie terdapat Lingxi bersama kawannya yang akan menonton dari kejauhan pertarungan Violet bersama Blood Queen. Dan tiba-tiba terdapat seseorang yang melompat. Ternyata itu adalah Violet yang menghindar dari tebasan Blood Queen itu. Dan sing sambil kita diperlihatkan gedung tinggi di sana ditebas dengan sangat cepat. Dan dengan seketika gedung itu pun langsung hancur di sana akibat tebasan mereka berdua. Dan kita diperlihatkan Violet yang menuju ke arah gedung itu dan menebasnya lagi menjadi dua bagian. Dan kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah beradu pedang. Tapi dengan cepat Violet pun terkena serangan dari Blood Queen itu dan ia pun mencoba menyerang lagi. Dan cerok, hembusan tebasan dari Violet itu pun membuat Lingxi bersama kawannya pun terbengong di sana. Dan kita diperlihatkan Master Zombie yang bahagia berkata, wah itu sangat mengerikan. Ternyata dampak tebasan dari Violet itu pun bermil-mil jauhnya di sana hingga membuat hancur area itu. Dan kita diperlihatkan Blood Queen di sana terpental ke atas langit. Lalu ia pun berkata, kau boleh juga. Sambil ia pun melayang menatap ke arah Violet lagi. Dan kita diperlihatkan Master Zombie di sana yang sangat bahagia berkata, wow, sugoi. Dan Lingxi pun makin terbengong berkata, tidak bisa dipercaya, dia masih belum juga mati. Sambil kita diperlihatkan di sisi kepala departemen, ia pun masih mencoba mencopot sarung tangannya itu. Dan ia pun berkata, kenapa bisa begini? Sarung tangan ini tidak mau lepas. Tapi tiba-tiba dari atas gedung sana terdapat sebuah gerakan yang sangat cepat. Ternyata itu adalah gerakan cepat dari Violet yang segera menempel di kaca gedung itu. Dan tiba-tiba Blood Queen pun menyerang ke arahnya. Di sana ia pun berkata, jadi kenapa kalau kau punya perubahan kedua? Kau masih bukan tandinganku. Sambil serangannya itu pun dapat dihindari oleh Violet. Dan dengan cepat Blood Queen pun menyadari bahwa Violet itu pun menjauh. Lalu ia pun mendekat dengan serangan yang sangat dahsyat menggunakan telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah Violet itu. Dan kita diperlihatkan mereka berdua yang terbengong melihat serangan dari Blood Queen itu yang mengenai telak Violet dan menabrak ke arah gedung di belakangnya. Dan kita diperlihatkan Violet itu yang seakan-akan kesakitan tak berdaya di sana sambil dilihati Blood Queen dari kejauhan. Dan Lingxi pun berkata, astaga naga, kenapa Violet bisa kalah? Sambil mereka pun menatap ke arah Violet yang hanya terdiam menempel di dinding gedung itu. Dan tiba-tiba dari sisi kepala departemen, ia pun merasakan sesuatu di sarung tangannya. Dan ia pun berkata, kenapa sarung tangan ini menjadi aneh? Apa yang terjadi? Lalu seketika ia pun tersentak terdiam karena mendengar suara yang berkata, tubuh milikmu aku pinjam dulu. Sambil kita diperlihatkan sinar yang berkobar membara dan memasuki tubuh dari kepala departemen. Dan ia pun berkata, siapa kau? Ini tidak mungkin. Sambil tubuhnya itu pun bergejolak dengan aura membara berkilatan. Ternyata
itu adalah suara dari hologram manusia zaman kuno. Dan kepala departemen pun berkata, apa? Orang dari zaman kuno itu? Sambil kita diperlihatkan tubuh Violet yang masih menempel di gedung itu. Dan ia pun berkata, kau benar, aku masih belum bisa menyakitimu. Sambil kita diperlihatkan Blood Queen itu yang menatap ke arahnya dan Violet yang mencabut pedangnya dari tubuhnya itu. Lalu ia pun turun di sana sambil menancapkan pedangnya berkata, tapi kau juga belum bisa menyakiti diriku. Tapi di sisi Lingxi, ia pun marah kepada Master Zombie sambil berkata, aku juga mau itu, berikan padaku sekarang, kekuatan itu sangat menakjubkan. Aku tahu hanya kau satu-satunya orang yang bisa membuat Violet menjadi seperti itu kan? Dan Master Zombie pun menjawab, tidak, ini terlalu ganas. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan hembusan angin yang sangat dahsyat di area gedung departemen itu. Dan kita diperlihatkan Master Zombie yang menatap itu dengan bertanya-tanya. Dan Violet pun menatapnya juga. Lalu Blood Queen pun bertanya-tanya juga dengan adanya hembusan angin itu. Dan mereka pun berkata, apa? Suara apa itu? Dan ternyata terlihat dimensi lain yang terbuka dan mengarahkan tangan besarnya itu ke arah bumi. Dan terdengar suara yang berkata, hahaha, aku hidup kembali. Sambil kita diperlihatkan juga sebuah kaki besar yang menginjakannya di bumi. Dan kita diperlihatkan kota itu yang bergemuruh akibat injakan dari raksasa itu. Dan mereka semua pun berkata, bocah, minggir dari sana, kau menghalangi jalan. Kau juga bukannya menghalangi jalan, dasar tua bangka. Sambil mereka pun terbengong ketakutan menatap ke arah raksasa besar itu. Dan kita diperlihatkan sebuah ledakan di sana. Dan Master Zombie pun hanya terdiam. Lingxi pun berkata, apa yang terjadi? Sambil Master Zombie itu pun merasakan sesuatu. Sambil ia pun mempunyai sebuah rencana dan melompat sana sini dengan sangat cepat dari bebatuan itu. Dan ternyata ia dengan cepat mendorong kepala pemimpin itu dan menampol si Songong juga. Lalu kita diperlihatkan ia dengan cepat memegang Lingxi juga. Dan ternyata ia pun melemparkan mereka semua ke arah satu tempat. Dan Master Zombie pun melompat lagi dengan sangat cepat menuju ke arah raksasa besar itu. Dan tiba-tiba ia pun langsung digenggam oleh raksasa itu. Dan ternyata wujud dari raksasa itu adalah sebuah robot yang sangat besar hingga lebih besar dari Godzilla ya momo. Sambil kita diperlihatkan Blood Queen itu yang segera menghindar menjauh dan Violet juga yang sudah menghindar. Dan kita diperlihatkan robot besar itu yang menatap ke arah sesuatu dan ia pun tertawa berkata, hahaha, manusia. Sambil kita diperlihatkan kepala pemimpin itu yang kesakitan berkata, apa yang kau coba lakukan? Sambil kita diperlihatkan hologram manusia kuno itu yang berkata, maaf Junior, aku harus menggunakan tipuan padamu. Sambil ia pun masih berada di dalam tubuh dari kepala pemimpin itu untuk menggerakkan raksasa besar di sana. Dan ia pun berkata lagi, kamu harus mau mengorbankan dirimu untuk kepentingan seluruh umat manusia. Sambil tubuh dari kepala pemimpin itu pun makin berkobar membara dan mereka semua pun terbengong menatap ke arah kepala pemimpin itu. Si Songong pun berkata, selanjutnya ada apa lagi ini? Sambil mereka semua pun ketakutan menatap ke arah kepala pemimpin itu. Dan ternyata kepala pemimpin di sana pun berubah menjadi robot juga yang sangat keren. Sambil mereka semua pun terbengong menatap itu dan Violet pun penuh tanya menatap ke arah itu juga. Ternyata Master Zombie masih utuh mencoba melepaskan genggaman tangan dari robot raksasa itu. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang terbengong menatap ke arah Master Zombie itu dan Master Zombie pun hanya terdiam menahan gencetan dari robot raksasa itu. Dan kita diperlihatkan Violet bersama Blood Queen yang sudah tepat berada di atas kepala raksasa dan di sana ia pun menuju ke arah tubuh dari kepala departemen yang sudah berubah tadi. Di sana mereka berdua pun menyerang dengan sangat cepat dan hologram yang merasuki itu pun berkata, menyingkirlah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Sambil dengan cepat ia pun menahan serangan dari Violet bersama Blood Queen itu dengan sangat mudah. Dan kita diperlihatkan mereka berdua yang terpental dan Violet pun segera dililit oleh manusia kuno itu yang merasuki kepala departemen. Sambil kita diperlihatkan Blood Queen juga yang dililit. Lalu orang kuno itu pun berkata, berhentilah menjadi pengganggu manusia. Kami telah mempelajari gen zombie selama ribuan tahun dan kalian berdua hanya menggunakannya sebagai penguat untuk menyerangku. Sungguh menyedihkan. Sambil Master Zombie itu pun masih menahan gencetan jari dari robot raksasa itu. Dan tiba-tiba Master Zombie pun berubah ke mode keduanya. Di sana ia pun tertawa berkata, apa
apa yang kau lakukan? Sambil ia pun dengan cepat memutar badannya hingga membuat jari dari robot itu pun terpelintir di sana. Dan ternyata lagi tangan kiri dari robot itu pun terpelintir dengan sangat cepat akibat putaran dari Master Zombie. Sambil kita diperlihatkan tubuh dari kepala departemen yang dirasuki oleh hologram itu, dan ia pun bertanya-tanya menatap ke arah kekuatan dari Master Zombie. Sambil dengan cepat Master Zombie itu pun menuju ke arah atas, dan ia pun berkata, hahaha, rasakan ini. Sambil dengan cepat Master Zombie pun berlari menuju ke arah kepala departemen yang dirasuki manusia kuno. Tapi tiba-tiba tangan dari robot besar itu pun langsung menggenjot Master Zombie di sana, dan dari atasnya tubuh kepala departemen yang dirasuki pun berkata, aku telah menunggu selama puluhan ribu tahun. Akhirnya hari yang aku tunggu telah tiba. Sambil Blood Queen itu yang seakan-akan tidak berdaya bersama Violet akan cengkeraman orang itu. Dan ternyata Master Zombie di sana pun masih bisa menahan dari genjetan robot besar itu. Sambil ia pun berkata, hahaha, minggir kau. Sambil kita diperlihatkan kepala departemen yang dirasuki itu pun berkata, maju sini, inilah waktunya pertandingan ulang kita. Hahaha, jadi apalagi yang kau tunggu? Tunjukkan true form milikmu. Sambil ia pun menantang Master Zombie di sana. Tapi tiba-tiba Master Zombie di sana pun berubah menjadi wujud ketiganya. Dan Master Zombie pun hanya terdiam, dan tiba-tiba ia pun langsung memukul tangan itu dengan sangat keras hingga tangan itu pun terlempar di sana, hingga membuat Blood Queen di sana pun terheran akan kekuatan dari Master Zombie. Dan kita diperlihatkan robot raksasa itu yang akan menyerang lagi ke arah Master Zombie, dan orang kuno yang merasuki itu pun berkata, apa kau baru saja meremehkanku? Dasar kau monster sialan. Sambil ia pun menatap ke arah Master Zombie, dan Master Zombie yang menatap tajam ke arahnya juga. Lalu Lingxi pun ketakutan berkata, apa-apaan semua ini? Sambil dengan cepat Master Zombie pun menyerang lagi, dan kita diperlihatkan orang kuno itu yang terkejut. Lalu ia pun mengeluarkan sesuatu di sana. Ternyata itu adalah robot-robot lagi yang dipersiapkan untuk menyerang Master Zombie. Dan kepala pemimpin pun berkata, apa ini teknologi kuno? Ini sangat mengerikan. Dan ikat merah pun berkata, aku rasa juga begitu, Kak. Sambil terlihat wajah serius dari Master Zombie dan langsung menebas robot-robot itu dengan sangat cepat. Dan kita diperlihatkan ia yang memegang tubuh dari robot itu. Ternyata ia pun langsung membelah robot itu menjadi dua bagian. Dan kita diperlihatkan robot-robot itu yang menjauh dari Master Zombie, dan mereka semua pun ketakutan. Lalu orang kuno yang merasuki itu pun berkata, aku belum selesai. Sambil terlihat Master Zombie yang ancang-ancang akan menyerang lagi. Lalu dengan kepalan tangannya ia pun langsung meluluh lantakan robot-robot itu hingga mereka semua pun terpental hancur di sana. Sambil kita diperlihatkan hancurnya robot-robot itu, dan orang kuno itu pun berkata, kau masih saja belum menggunakan seluruh kekuatan penuhmu? Kau masih meremehkanku ya? Dan ternyata ia pun mengeluarkan robot-robot raksasa lagi dari portal itu untuk menyerang ke arah Master Zombie. Waduh, mok manusia kuno dapat besi banyak ini dari mana? Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang berkata, wadah, ini sudah berlebihan. Sambil robot-robot itu pun akan menyerang ke arah Master Zombie. Di sana manusia kuno pun berkata, pada malam terakhir sebelum fajar, aku melihatnya. Ini bukanlah true form milikmu yang sesungguhnya. Sambil Master Zombie pun menatap ke arah robot-robot besar itu, dan kita diperlihatkan Blood Queen yang ketakutan menatap ke arah robot besar-besar itu. Dan orang kuno pun berkata, hahaha, rasakan ini. Sambil Lingxi bersama kawan-kawan di sana pun ketakutan, dan kita diperlihatkan robot besar itu yang akan memukul, dan ternyata pukulannya pun tepat berada di hadapan Master Zombie. Sambil terlihat Master Zombie itu yang seakan-akan sebuah semut yang akan dihantam oleh pukulan besar itu. Dan celok, Master Zombie pun terkena pukulan telak hingga membuat mereka semua pun terhempas di sana. Dan kita diperlihatkan akibat pukulan itu terdapat angin kencang yang memporak-porandakan tempat itu hingga membuat mobil-mobil di sana pun terlempar. Dan kita diperlihatkan Master Zombie yang terpental jauh menuju ke atas langit dan menabrak ke arah bulan sana ya mok. Hingga Master Zombie itu pun menggelundung membuat ledakan yang sangat dahsyat. Dan ia pun bertanya-tanya menatap bumi dari bulan, dan ia pun bergumam, bulan lagi.
Sambil orang itu yang merasuki kepala departemen pun berkata, "Haha, lihatlah mahakaryaku ini." Dan kepala departemen pun bergumam, "Apa kau memang harus menyingkirkannya?" Lalu manusia kuno pun menjawab, "Tutup mulutmu, dia harus disingkirkan." Dan ternyata robot besar itu pun menuju ke arah bulan juga, hingga membuat mereka semua pun terbengong menatap ke arah bulan itu. Dan ternyata robot besar itu pun sangat besar hingga membuat bulan di sana pun terlihat seperti kecil. Lalu dengan cepat tangan robot besar itu pun menggenjot Master Zombie di sana, dan ternyata Master Zombie pun menghindar dari celah jari jemari robot itu. Dan orang kuno pun berkata, "Zombie harus dihabisi, tidak peduli bagaimanapun caranya." Sambil Master Zombie itu pun langsung menghindar di sana, dan kita diperlihatkan Master Zombie dengan cepat menuju ke arah wajah dari robot besar itu, dan mereka semua pun melihat ke arah pertarungan Master Zombie itu dengan menggunakan teropong. Dan kita diperlihatkan Master Zombie yang ancang-ancang akan memukul, dan ceprok, pukulan Master Zombie itu pun membuat tepar robot raksasa itu hingga membuat gemuruh di sana. Dan kita diperlihatkan manusia kuno yang merasuki kepala departemen di sana bertanya-tanya menatap ke arah kekuatan dari Master Zombie itu. Lalu di sisi kepala departemen, ia pun berkata, aku telah melihat laporannya. Setelah dia jadi pemimpin kota, dia tidak sejahat yang kau katakan." Sambil tubuhnya yang dirasuki manusia kuno itu pun hanya terdiam di sana. Lalu kepala departemen pun berkata lagi, "Kota di bawah kepemimpinannya sangat makmur seperti kota yang lain. Tidak hanya menghasilkan banyak pajak untuk kami, tapi juga fasilitas kota berkembang pesat yang berguna untuk umat manusia. Dia tidak pernah menyakiti manusia." Sambil ia pun membayangkan kota zombie yang sangat damai itu. Lalu ia pun membayangkan lagi Master Zombie yang menatap ke arah kotanya. Dan kepala departemen pun bercerita lagi, "Faktanya dia bahkan sering menolong manusia. Jadi kenapa kita tidak bisa hidup berdampingan dengannya?" Sambil ia pun masih membayangkan Master Zombie itu yang menyelamatkan nenek-nenek di sana. Lalu tubuhnya yang dirasuki itu pun berkata, "Diam!" Sambil kita diperlihatkan di sisi Master Zombie yang berdiri tegak dan terjatuhnya robot besar itu. Dan manusia kuno itu pun menatap ke arah Master Zombie sambil berkata, "Kamu kira kami juga tidak ingin mewujudkan perdamaian? Tapi lihat dia baik-baik." Sambil ia pun menatap ke arah Master Zombie itu yang berdiri tegak di sana. Lalu Master Zombie pun tersenyum, dan orang kuno itu pun berkata lagi, "Kamu pikir kami bisa hidup berdampingan dengan damai bersama dengan monster semacam dia?" Sambil ia pun masih menatap dari kejauhan Master Zombie yang berada di bulan itu. Lalu orang kuno itu pun mengeluarkan aura membara lagi sambil berkata, "Para zombie seharusnya hanyalah makhluk remeh bagi kami. Roket acak milik kami seharusnya sudah cukup untuk menghabisi mereka semua. Tapi suatu hari bajingan ini muncul entah dari mana dan bisa mengalahkan kami. Dan sekarang takdir dari seluruh umat manusia bergantung dengan mood miliknya." Sambil Master Zombie pun berdiri di bulan menatap ke arah bumi dari kejauhan. Dan orang kuno itu pun berkata lagi, "Makhluk semacam itu tidak diizinkan untuk ada. Dia bukan bagian dari kita." Sambil ia pun mengarahkan telapak tangannya menyerang ke arah Master Zombie. Dan kita diperlihatkan Master Zombie yang melirik ke arah sesuatu, dan mereka semua pun ketakutan meneropong ke arah Master Zombie. Dan kita diperlihatkan suara gemuruh di sana. Ternyata orang kuno itu pun mengeluarkan sesuatu yang sangat banyak berkilauan di sana. Dan orang kuno pun berkata lagi, "Dia harus dihabisi." Sambil kita diperlihatkan sosok robot yang sangat menyeramkan dengan pedang besar di tangannya. Dan itu adalah Divine Punishment. Dan Master Zombie pun ancang-ancang dari bulan menatap ke arah robot-robot itu yang sudah berdatangan. Dan kita diperlihatkan semua robot itu yang menancap ke arah bulan. Ternyata mereka semua pun menancapkan pedangnya ke arah bulan itu dengan bersamaan. Dan ternyata mereka semua pun mengaliri listrik ke arah bulan itu hingga membuat Master Zombie di sana pun langsung kesetrum. Dan manusia kuno pun berkata, "Hahaha, mati kau." Sambil terlihat Master Zombie di sana yang kesakitan. Lalu ia pun berkata, "Kekuatan hanya karena kau lebih besar bukan berarti kau lebih kuat ya." Sambil Master Zombie pun hanya terdiam di sana, hingga membuat orang zaman kuno itu pun terdiam bertanya-tanya juga. Dan Master Zombie pun menjentikan jarinya, dan ternyata hanya dengan satu jentikan jari robot-robot itu pun langsung hancur di sana dengan berkeping-keping. Dan kita diperlihatkan
bulan itu yang seakan-akan bergejolak akibat satu jentikan dari Master Zombie itu. Hingga hembusan itu pun menuju ke arah bumi, membuat mereka semua pun langsung porak-poranda. Dan Ningsih pun ketakutan berkata, ini terlalu berbahaya, semuanya kita perlu membawa semua penduduk ke area pusat evakuasi. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang langsung pergi untuk mengevakuasi para warga, dan kita diperlihatkan manusia kuno itu yang menatap ke arah Master Zombie, dan ternyata Master Zombie dengan cepat berada di hadapannya dan langsung menyerang ke arah manusia kuno itu, hingga manusia kuno itu pun kesakitan, dan kita diperlihatkan ia yang berkobar membara terjatuh menuju ke arah bumi dan menabrak ke arah lautan itu, hingga terjadi ledakan dahsyat di sana, dan Master Zombie pun turun ke tanah. Tapi kedua tangan Master Zombie itu pun diarahkan ke arah tanah dan seakan-akan akan membelah bumi itu. Aduh, mau makin gak masuk akal kekuatan Master Zombie ini. Dan bersambung, mo.